kelompok 1 kelas 10-6 praktik fisika. Berdirinya kami di sini, kami mempresentasikan mengenai hasil laporan kami atau praktek kami, yaitu membuat baterai alam yang ramah lingkungan dari energi alternatif. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu masing-masing. Saya Widya Amilsari yang akan berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Dan rekan-rekan saya Ivana Alati. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nafisa Latani. Perkenalkan, nama saya Siti Hadisti. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Alfia Putri. Perkenalkan, nama saya Nayla Fatia. Sekian perkenalan diri dari kami dan kami akan memulai presentasinya. Adalah nama-nama kelompok kami dan selanjutnya ada topik pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi energi alternatif, hubungan jeruk nipis dengan energi listrik, alat dan bahan, cara kerja, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Topik pembahasan yang pertama yaitu definisi energi alternatif akan dijelaskan oleh rekan saya Nayla Fatia Faisal. Definisi energi alternatif. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Hal ini senada dengan pengertian energi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yaitu energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi, misalnya tenaga air, panas bumi, nuklir, surya, angin, gelombang, biomasa, gas alam, gambut, batu bara, dan gas alam. Energi alternatif juga disebut sebagai sumber energi baru terbarukan. Fungsi energi alternatif adalah untuk menggantikan dan mengurangi pemakaian bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Mengenai topik pembahasan yang kedua yaitu hubungan jeruk nipis dengan energi alternatif akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alfia Putri Lusjento. Selanjutnya ada hubungan jeruk nipis dengan energi alternatif. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan jeruk nipis sebagai buah yang menjadi media untuk praktek kami dalam hal memanfaatkan energi alternatif sebagai teknologi baru. Jeruk nipis yang kami gunakan ini akan menghasilkan energi listrik yang akan digunakan untuk menyalakan lampu dengan watt kecil. Tegangan dan kuat arus listrik yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dijelaskan dengan prinsip kerja sel galvanik. Jika dua elektrode berbeda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan menghasilkan energi listrik sebagai hasil reaksi kimia yang berlangsung spontan. Reaksi kimia yang terjadi merupakan reaksi redoks atau reduksi oksidasi pada anode Fe atau besi dan magnesium. Terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katode Cu atau tembaga terjadi reaksi reduksi. Elektron terus berpindah dari anode menuju katode. Reaksi ini terus berulang hingga menghasilkan energi listrik. Mengenai topik pembahasan yang ketiga yaitu alat dan bahan akan dijelaskan oleh rekan saya Ivana Larasati. Alat dan bahan. Alat yaitu cutter dan gunting. Bahannya 6 buah jeruk nipis, 8 buah penjepit buaya, 1 buah lampu LED 3,3, yang 4 kabel, yang kelima 6 buah uang logam atau tembaga, yang keenam 6 buah paku payung. Mengenai topik pembahasan yang keempat yaitu cara kerja akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia Putri Marena. Cara kerja yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang sudah disiapkan. Yang kedua, tusuk jeruk nipis dengan paku payung, 1 paku 1 jeruk sebagai kutub negatif dan uang logam tembaga sebagai kutub positif. Masukkan ke dalam belahan jeruk nipis. Yang ketiga, paku payung pada jeruk yang satu dihubungkan dengan uang logam tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil atau kabel langsung ditusukkan ke dalam jeruk. Yang keempat, hubungkan dengan lampu LED. Yang kelima, perhatikan sambungan antar kabel jika lampu belum menyala. Mengenai topik pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh kedua rekan saya Sayyidah Nafisa Malkani dan juga Sri Yutni Handesti. Jadi kesimpulan pada praktik kali ini yaitu energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Sedangkan energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Hal ini senada dengan pengertian energi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Energi
Energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi, misalnya tenaga air, panas bumi, nuklir, surya, angin, gelombang, biomasa, gas alam, gambut, batu bara, dan gas alam. Untuk saran yang pertama, kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita dengan baik agar kedepannya pun akan berdampak baik pada kita. Dan yang kedua, seharusnya praktik ini dapat dicoba dan untuk diaplikasikan dalam lingkup yang lebih besar untuk memberikan pengertian dalam masyarakat tentang baterai alam atau baterai ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, sebagai manusia yang sering menggunakan energi untuk kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa lebih kreatif untuk menggunakan energi tersebut atau mencoba menciptakan teknologi baru dengan energi yang kita gunakan. Dan yang keempat, kita harus bisa meningkatkan efisiensi diri dan kreativitas. Semoga tulisan ini bisa menjadi pelajaran berharga dan memicu kita untuk lebih berkreasi dalam meningkatkan pembelajaran dan mutu pendidikan, khususnya di SMAN 1 Gunung Putih dan di lingkungan Kabupaten Bogor pada umumnya. Terima kasih.